Cek. Apa pun masih deh. Kayak halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kak Bisma. Sedikit ngelap kan? Nggak apa-apa. Oke, jadi di konten kali ini itu agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Ini juga merupakan request dari banyak subscriber saya yang pengen untuk mengadakan cerita seram. Jadi untuk segmen kali ini akan diberi nama Serem Asli. Tuh. Serem apa? Serem asli. Jadi ya biar vibes-nya lebih serem lagi, jadi kita jarang-jarang ketahuan ya. Kecuali nanti ada yang cerita ketemu tuyul tapi nggak ada kakinya misalnya gitu. Jadi boleh agak ketawa sedikit. Oke. Jadi kali ini Kak Bisma mau kenalin dulu narasumber horor kali ini. Memang dari mukanya juga seperti paranormal dari belahan bumi yang mungkin tidak ada air, dari Afrika mungkin ini Belahan bumi yang tidak ada belahannya. Aduh, ingat ini konten horor, konten lawak ya. Jadi untuk saya sendiri Kak Bisma, namanya aja Bi. Aku penonton aja sih. Oh, penonton satu berarti namanya. Aku Kak Sofyan. Oke, Kak Sofyan. Aku Kak Dewang. Oke, Dewang. Saya tim Horel. Oh iya, tim Horel, berarti penonton satu, penonton dua. Jadi untuk yang pertama yang akan menceritakan kisah horornya itu adalah Kak Dewang. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yes. Jadi gini, kalau kayak di TikTok kan gini Moibi gitu ya. Jadi gini Kak, ceritanya ada di salah satu kampus ternama di Jawa Barat. Itu ada kisah serem. Sebenarnya bukan saya yang takut. Sebenarnya bukan saya yang mengalaminya, tapi teman. Jadi itu teman cerita kepada saya dan saya teruskan kepada kalian semua. Jadi pada saat itu waktu-waktu ospek, ya tahulah kalau ospek kan malam ya. Yes. Persiapannya. Oh, kalau boleh tahu ospeknya ini kamu terlibat enggak saat Terlibat. itu? Oh, terlibat di satu tapi, angkatan. Iya, tapi saya tidak ada di situ. Iya, Kebetulan masih di kosan. Nah, jadi kurang lebih jam 10 malam itu teman saya ada 2 orang itu sedang ada di sekretariat organisasi himpunan. Nah, Kalau boleh suaranya agak lebih. oh ya, Kalau dia sedang mengemas barang untuk acara besoknya. Jadi bisa dibilang ini tuh persiapan akhir untuk pelaksanaan kegiatan. Sedang beberes, pulanglah karena istirahat dulu. Nanti jam 10 malam balik lagi ke sekre buat ambil barang simpen di kosan. Ceritanya dari 2 orang ini, sebut saja A dan B. Si A itu jalan dari kosan ke kampus dan si B itu bawa motornya si A ke kampusnya, ke dalam kampus, karena kalau malam boleh motor masuk ke kampus dan itu lewat izin juga. Nah, karena si A itu si B itu dia membawa motor orang lain, bawa motor temannya si A, dia merasa tidak enak. kenapa saat itu dia merasa tidak enak? Tidak enak, masa yang punya motornya jalan kaki, Oh iya Pak. dianya bawa motor. Udah masuk di area kampus, udah mau deket-deket ke gedung sekretariat, si B itu melihat si A jalan ke arah masjid. Jadi ilustrasinya, masjid itu samping-sampingan dengan sekretariat. Iya.
gedung sekretariat. Itu posisi udah gelap, banyak pohon dan minim penerangan kalau malam. Orang pun takut lewat situ. Dikejar lah oleh si B pakai motor. Ditanya, "Hei, lu mau kemana?" katanya. "Kenapa lurus? Apa mau ke masjid dulu, mau sholat atau mau ke toilet?" gitu. Dia nggak jawab si A, jalan aja terus sampai posisi masjid itu kan dari jalan tuh harus turun dulu ya. Ada anak tangga tapi turun, bukan naik ke atas. Turun, dipanggil-panggil tetap nggak nyaut. Akhirnya si B itu inisiatif matikan motor, dia mau ke bawah mengejar. Tapi pada saat baru mematikan motor, si B itu merasa kok nggak enak ya suasananya, hawanya. Bentar, sebelum lanjut ya, aku penasaran banget kenapa dia harus mematikan motor. Karena motornya metik. Kan punya opsi untuk tetap mengejar pakai motor. Kan turun ke bawah, turunan, turunan tangga ini. Oh, tangga. Anak tangga ke bawah. Wow, iya. Baru mematikan kontak motor, dia merasa kok hawanya nggak enak kayak gini. Nah, akhirnya dia udahlah, takut, pulang lagi aja, balik lagi ke gedung sekretariat itu. Pada saat udah masuk, naik ke sekre, dan ternyata si A ada di situ, ada di sekretariat. Jadi siapa yang jalan ke sana? Dan orangnya mirip sama persis, bajunya pun sama yang dipakai oleh si A pada saat itu. Dan tadi si B katanya, "Tadi lu kan jalan ke arah masjid." Kata si A, "Gua kagak ke sana. Gua dari tadi dari kosan langsung ke sekre buat nyiapin barang." Itu kisah yang pertama, Tapi sebelum lanjut, aku sih agak sedikit merinding ya. Karena kenapa? Aku pernah dengar cerita yang sama. Gimana Dan tuh? kenapa ya setiap hantu itu template gitu. Jadi Enggak sih, sebenarnya bukan ini korinnya. oh Korinnya itu. Iya, tapi masih anggap ada entitas hantu. Iya. Anggap saja ada entitas hantu. Iya. Kalau Bisma juga ceritanya di sebuah kampus ternama gitu, di mana gedung rektoratnya itu berbentuk lingkaran. Jadi saya kenal tuh. jadi saat itu di depannya itu ada air mancur. Oh iya. Nah, air mancur itu kan airnya tuh Mancur. agak menari-menari gitu. Iya. Nah, agak menari-menari. Intinya saat itu kejadian sama juga malam dan persis, wallahi demi Allah, mirip. Iya. Naik motor berdua, satunya nggak naik motor, terusan di apa ya namanya, Dia apa? dihampiri lah. Iya. Karena dia tuh pengen dibonceng. Iya. Nah, pengen dibonceng tapi kejadiannya yang nggak logis adalah jam 12 malam. Iya. Itu yang bikin nggak logis karena saat itu pengen ada acara sama juga pemberian jabatan ke adik kelas lah gitu. Iya. Intinya kan. Nah, persiapan malam kalau di kampus saya ini ada kandang-kandangnya intinya. Iya, iya. Jadi persiapannya itu di kandang-kandang, tapi kalau pulang lewat itu si air mancur. Air mancur. Jadi dia inisiatif buat ngajak temennya, ayo naik sama aku, naik motor. Tapi saat itu nggak jawab, persis template. Terus si temennya ini katanya itu berdiri di atas air mancur itu, kayak pengen loncat tuh. Nah, aduh merinding kalau ceritanya. Pengen loncat, kata temenku yang naik motornya, jangan loncat. Walaupun itu nggak dalam, tapi kan dia kotor, Iya. malam dingin, jangan loncat. Jadi tuh, aduh. Kalau tadi kan temen kamu kan nggak dikejar ya, Nggak dikejar, pulang kan. takut. Kalau ini dipegang, Wang, Wow. tangannya tuh, tangannya dipegang, terus pengen ditarik. Aduh, seingat aku ya, Iya. waktu itu kakaknya cerita memalingkan wajahnya terus nggak ada wajahnya. Ih, Aduh, tuh serius merinding jam nih. 12 malam tuh. Aku ini ceritanya waktu itu di kandang lah intinya. Jadi ketika lihat itu untungnya masih bisa lari. Iya. Naik motor nih masih Iya. bisa pergi lah. Nah, setelah itu pulang untuk di-share ceritanya.
Nah, sama orang yang bersangkutan ada di situ. Intinya udah nggak banyak basa-basi. Ada salah satu cutting yang bilang, yang bisa melihat katanya, kalau saja saat itu terjun dan temennya itu narik, maksudnya kena air, itu masuk ke dunia lain. Iya. Jadi itu portalnya. Oh. Katanya itu portal besarnya ada di Air Mansur itu, dan bukan hanya satu kejadian terjadi, sering ada Sering, yang ya? kayak gitu. Iya memang betul, sama saya juga Kak Bisma, di antara gedung 2 ini sering, walaupun memang masjid, tapi ya kalau malam ngeri gitu. Tempat Iya. keluar masuknya Iya. itu ya. Itu yang pertama ya Kak. Enggak, Ini tapi bentar dulu. Gimana? Wah, kenapa ya? Aku setiap dengar cerita hantu pasti kalau diundang tuh, kalau dipanggil nggak pernah jawab itu. Ya, apakah mereka ini bisu atau sumbing? Enggak. Maksudnya kalau sumbing, ketika dia itu jawab itu, "Hei, mau kemana?" Maksudnya agak nggak pede, tak mungkin. Gitu. Nah, sebenarnya yang saya tahu ini apa? Alam kita kan beda ini ya. Alam kita kan beda. Jadi kita nggak bisa menampakkan diri kita ke alamnya mereka, tapi mereka bisa menampakkan dirinya ke alamnya kita gitu kan. Tapi mereka menampakkan dirinya ke alam kita itu kayak apa ya, setengah hidup setengah enggak gitu. Jadi punya hawa yang beda gitulah, sama kayak kalau kita ngerasain mereka gitu kan. Jadi mereka tuh merasa panas kalau ke ini kita tuh. Jadi kalau misalnya ngomong apapun berat gitu. Oh iya, paham. Beda Energinya alam, ya. energinya itu beda. Iya, saling menarik sih. Ya, Jadi maksudnya kalau manusia saat itu lebih dominan, makanya nggak pernah keluar suara. Tapi kalau manusianya kayak kalah energinya, keluar tuh suara tuh. iya betul. Makanya kebanyakan hantu kalau nggak wujudin dirinya, wujudin suaranya aja gitu. Gitu. Combo berarti ya. Iya. Jadi, Oh jadi gitu ya, baru tahu saya. Jadi misterinya belum terpecahkan mungkin. Iya. Oke. Tapi intinya template gitu. Saya masih ada 3 lagi nih, ada 3 nih. selanjutnya. Yang kedua, ini masih di tempatnya di sekretariat juga ya. Yang kedua itu, ini senior yang ngalamin, senior cerita, sama pada saat itu mau persiapan ospek juga. Memang kebetulan sangat apa ya, ospeknya sangat sakral di kami itu, lama juga, sedikit berat. Jadi jam 12 malam berdua senior saya, senior yang satu tuh udah bilang, tuh udah malam, nanti aja besok subuh. Senior yang 2, enggak berani, ayo naik katanya. Memang sekrenya di tempatnya di lantai 2 Kak. Enggak berani, udah ini udah malam, berani cina. Ya udah kata itu senior yang satu, tunggu di depan.